Dengan semakin banyaknya klub yang mampu memecahkan rekor transfer, akan ada sederetan kesepakatan menarik dalam 12 bulan ke depan. Kepindahan Neymar dengan nilai 220 juta euro dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada tahun 2017 telah banyak dianggap sebagai titik yang tidak bisa diulang dalam transfer sepak bola. Sejak itu, biaya transfer antar tim-tim top Eropa telah meningkat ke tahap yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dengan 14 pemain lainnya berpindah klub dengan biaya lebih dari 100 juta euro sejak saat itu. Akankah angka tersebut akan terpecahkan dalam waktu dekat? Tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi, terutama karena Saudi Pro League kini telah muncul sebagai yang paling jor-joran di bursa transfer. Bahkan ada yang dikenal mengenai posisi mana yang paling mahal sudah tidak berlaku lagi. Di masa lalu, para striker dan terkadang playmaker lah yang menghasilkan banyak uang. Namun, 3 pemain yang menembus angka 100 juta euro dalam beberapa waktu terakhir, seperti Declan Rice, Enzo Fernandez, dan Moise Caicedo, sebagian besar adalah gelandang bertahan. Apakah tren ini akan terus berlanjut, atau apakah penyerang kembali ke tempatnya di puncak bursa transfer? Di bawah ini, 90 Minutes memperkirakan siapa yang akan menjadi pemain lebih dari 100 juta euro berikutnya pada tahun 2024. Yang pertama ada Evan Ferguson dari Brighton. Ferguson sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia bisa menjadi salah satu pesepak bola Irlandia terhebat sepanjang masa. Ini adalah klaim yang berani, namun pada usia 19 tahun, dia sudah menjadi starter, mencetak gol, dan secara reguler bermain di Liga Primer. Striker berpengetahuan luas seperti dia cenderung memiliki harga yang cukup mahal. Dengan Brighton dilaporkan memagarinya dengan biaya sekitar 137 juta euro atau 120 juta pound sterling. Dia baru-baru ini mendatangi kontrak baru jangka panjang di Amex Stadium dan dikatakan lebih memilih tinggal di pantai selatan untuk membantu perkembangannya. Namun jika dia terus berkembang, Ferguson pasti akan berpindah ke klub yang lebih besar. Dengan Manchester City tampaknya mengincarnya sebagai pengganti jangka panjang Erling Haaland. Ketika dia meninggalkan Seagulls, akan mudah untuk memperkirakan harganya lebih dari 100 juta euro. Yang kedua, ada Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Setelah mengalami cedera ACL yang mengancam perkembangannya, Wirtz telah menunjukkan performa terbaiknya di bawah asuhan Xabi Alonso di Bayer Leverkusen musim ini. Wonderkid Jerman ini sudah mencatatkan banyak gol dan assist saat bermain di belakang Victor Boniface dan dikaitkannya dengan sejumlah klub top Eropa, termasuk Bayern Munich, Manchester City, dan Liverpool. Kontraknya di Bay Arena berlangsung hingga 2027 dan dibutuhkan tawaran besar untuk membuatnya angkat kaki dari Leverkusen, yang mana itu sepadan dengan resiko finansialnya. Pemain sekreatif Wirtz jarang muncul. Semoga saja karirnya tidak berjalan seperti Kai Havertz ketika meninggalkan Leverkusen. Yang ketiga, ada Mohamed Salah dari Liverpool. Pemain berusia 31 tahun jarang mendapatkan biaya transfer lebih dari 100 juta euro. Namun kebangkitan Saudi Pro League selama beberapa bulan terakhir telah mengubah segalanya. Setelah menggoda pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Neymar ke Timur Tengah, Salah adalah nama terkenal berikutnya yang akan dalam daftar tersebut. Beberapa tawaran besar telah diajukan selama musim panas lalu, dan laporan menunjukkan bahwa mereka akan kembali pada bulan Januari. Liverpool kemungkinan besar tidak akan pasrah kehilangan pemain andalan mereka secara gratis di musim panas 2025. Jadi mereka mungkin tergoda akan menjualnya saat nilainya masih tinggi dan berinvestasi kembali untuk skuad. Yang keempat, ada Victor Osimhen dari Napoli. Dengan gaya khas Napolitan, segalanya menjadi kacau dengan cepat sejak Osimhen dan kawan-kawan memimpin Partenope meraih Scudetto yang mengejutkan musim lalu.
Setelah berhasil menolak tawaran dari klub-klub lain untuk pemain asal Nigeria ini di musim panas, Napoli melakukan blunder di media sosial beberapa bulan lalu. Hal ini diikuti oleh dua pernyataan klub yang membingungkan, yang sepertinya menunjukkan bahwa sang striker telah berubah pikiran mengenai kontrak baru. Di tengah semua kekacauan di luar lapangan ini, Osimhen terus mencetak gol dengan mengesankan. Dan pemain berusia 24 tahun tersebut tetap menjadi salah satu penyerang paling menarik di pasaran. Bahkan tanpa kontrak baru, Osimhen tidak bisa pergi secara gratis hingga tahun 2025. Dan sejumlah klub kemungkinan akan menguji tekad Napoli dalam beberapa bursa transfer berikutnya. Yang kelima, ada Jamal Musiala dari Bayern Munich. Pemain yang meninggalkan timnas Inggris, Musiala menjadi salah satu harapan terbesar Jerman jelang Euro 2024 di negaranya sendiri. Dia mencatatkan 29 kontribusi gol yang sangat mengesankan dalam 47 penampilan untuk Bayern Munich pada musim 2022-2023. Hanya kalah tipis dalam perebutan Copa Trofi dari Jude Bellingham pada Gala Ballon d'Or 2023. Laporan terbaru menunjukkan bahwa meskipun Bayern Munich tidak akan membiarkan pergi, Real Madrid telah mengawasi situasi Musiala sebagai alternatif potensial jika tidak mendapatkan Kylian Mbappe. Dia akan cocok dengan strategi rekrutmen Los Blancos baru-baru ini. Meskipun bagaimana dia dan Bellingham akan bermain bersama dalam starting 11 yang sama masih kurang jelas. Bagaimanapun juga, jika Musiala meninggalkan Allianz Arena, hal itu akan membawa perubahan yang besar. Yang keenam, ada Santiago Giménez dari Feyenoord. Banyak tim Liga Primer yang pernah mengalami kesulitan merekrut pemain dari Eredivisie di musim lalu. Namun Eredivisie masih menjadi tempat berkembangnya banyak pemain top. Giménez mungkin superstar berikutnya yang muncul dari Belanda. Dengan sensasi Meksiko itu berperan penting bagi Feyenoord baru-baru ini. Mengawali musim dengan mencetak 1 gol per pertandingan di Liga serta membuktikan dirinya di Liga Champions, pemain berusia 22 tahun ini tidak akan lama berada di Rotterdam jika ia terus menunjukkan performa seperti sekarang. Pemain dengan profil seperti dia biasanya menuju ke klub batu loncatan sebelum bergabung dengan tim papan atas. Tapi Giménez mungkin cukup baik melewati langkah ini dan langsung menuju ke papan atas sepak bola Eropa. Yang ketujuh, Rafael Leao dari AC Milan. Untuk waktu yang lama, kepergian Leao dari San Siro sepertinya tidak dapat dihindari, yang membuat keputusannya untuk mendatangani kontrak baru jangka panjang cukup mengejutkan. Pemain internasional Portugal ini telah menjadi andalan AC Milan selama bertahun-tahun, mencetak sejumlah gol spektakuler selama 4 tahun bertugas di Liga Italia. Di depan umum, Leo menyatakan keinginannya untuk bertahan, dengan berani mengklaim bahwa dia merasa bisa memenangkan Ballon d'Or tanpa meninggalkan klub. Namun seberapa realistiskah ambisi ini? Chelsea sudah lama menjadi peminatnya, dan mereka bukanlah satu-satunya klub yang tertarik jika ia memutuskan untuk pindah. Rossoneri akan mampu meminta bayaran yang sangat besar, dengan kontrak barunya akan berlangsung hingga 2028. Yang ke-8, Lautaro Martinez dari Inter Milan. Martinez adalah legenda Inter. Hampir tidak pernah melewatkan satu pertandingan pun selama 4 tahun terakhir, dan sekarang menjadi kapten klub. Ia berada di jalur yang tepat untuk mencatatkan jumlah gol terbanyaknya di musim ini. Musim panas lalu adalah masa-masa yang sepi bagi Martinez, dengan hanya sedikit klub yang menunjukkan minat serius, tapi performa terkininya kemungkinan akan membuat beberapa peminat sebelumnya datang kembali untuknya. Ini termasuk Real Madrid, Barcelona, dan beberapa klub Liga Primer Inggris. Kabar terbaru mengenai masa depannya datang dari agen Alejandro Camawano yang mengatakan Lautaro tidak ingin mendengarkan apapun selain Inter. Arab Saudi adalah pasar yang penuh godaan, dan dia telah menerima banyak tawaran. Tapi tidak hanya dari sana. Saat memberitahu dia tentang kemungkinan-kemungkinan ini, dia berkata kepada saya, Inter, ale Inter. Banyak hal bisa berubah dengan cepat dalam sepak bola.
Meski sulit melihat Martinez menyerah pada perburuan gelar Inter yang sendit di bulan Januari, jika dia melakukannya, kemungkinan besar akan membutuhkan tawaran dan nilai kontrak yang besar pula. Sembilan, Bruno Fernandes dari Manchester United. Biasanya, kapten Manchester United itu dianggap tidak bisa dijual. Tapi tidak ada pemain yang keluar dari daftar begitu Saudi Pro League tertarik. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Fernandes mungkin menjadi superstar Eropa berikutnya yang tergoda untuk pindah ke Timur Tengah. United tidak perlu mengambil keputusan mengenai masa depan pemain Portugal itu, setidaknya hingga musim panas. Dan klub-klub Arab Saudi diperkirakan tidak akan menguji tekad setan merah pada bulan Januari. Dikatakan bahwa setiap tawaran awal akan bernilai sekitar 99 juta euro. Namun jika mereka benar-benar menjualnya, jumlah tersebut pasti harus melangkai angka 100 juta euro. Ya, Fernandes memang sering dikritik, tapi dia tetap menjadi salah satu pemain paling penting di Old Trafford. 10. Bukayo Saka dari Arsenal. Saya sangat senang, ada banyak perbincangan dan itu sudah cukup lama. Tapi saya senang di sini. Saya pikir ini adalah klub yang tepat untuk mengambil langkah berikutnya. Ini adalah klub yang indah, ucap Saka usai menandatangani kontrak baru di Arsenal belum lama ini. Hal itulah yang ingin didengar oleh penggemar Meriam London. Hanya sedikit pemain yang mampu berbuat lebih banyak untuk mengubah nasib klub sejak ia tampil, dengan 3 keterlibatannya dalam mencetak gol dalam pertandingan Liga Eropa melawan Frankfurt pada tahun 2019. Saka semakin kuat di bawah asuhan Mikel Arteta dalam beberapa musim terakhir, jarang melewatkan pertandingan dan membuktikan dirinya sebagai pemain reguler Inggris. Singkatnya, dia adalah salah satu winger terbaik di dunia. Jadi tidak mengherankan jika salah satu klub tertarik untuk merekrutnya dalam beberapa tahun ke depan. Meriam London akan dikritik jika melepasnya. Tapi, jika mereka tidak bisa membuktikan kepada Saka bahwa mereka bisa memuaskan keinginannya untuk mendapatkan trofi reguler, matanya mungkin akan melirik ke tempat lain. 11. Ivan Toney dari Brentford. Sebelum skorsingnya pada bulan Mei, Toney sedang dalam performa terbaiknya, mencetak 20 gol hanya dalam 33 penampilan Liga Primer untuk Brentford. Ini adalah rekor yang luar biasa, terutama mengingat kekuatan finansial The Bees dibandingkan dengan tim-tim besar Liga Primer Inggris, dan fakta bahwa pemain berusia 27 tahun itu bermain di divisi ketiga pada tahun 2020. Segalanya bisa menjadi lebih baik bagi pemain internasional Inggris ini yang hanya memiliki 1 caps itu ketika dia diizinkan kembali beraksi pada bulan Januari juga. Toney sangat dikaitkan dengan Chelsea dan Arsenal ketika kedua klub London itu berusaha keras untuk menambah kekuatan lini serang mereka. Manajer Brentford Thomas Frank selalu mengakui secara terbuka bahwa klub tidak akan menghalanginya jika tawaran sesuainya datang kembali. Dan laporan terbaru menunjukkan bahwa sekitar 114 juta euro mungkin merupakan jumlah yang bisa meyakinkan The Bees untuk melepas aset berharga mereka. Yang ke-12, Kylian Mbappe dari PSG. Tidak ada pemain yang pernah pindah dengan harga lebih dari 100 juta euro 2 kali dalam karir mereka. Tapi jika ada yang bisa melakukannya, mungkin dia adalah Mbappe. Seseorang sudah bisa menulis sebuah novel yang merangkum berbagai lika-liku di luar lapangan yang dialami sang penyerang selama karirnya sejauh ini. Dan hanya sedikit ada tanda bahwa segalanya akan tenang dalam waktu dekat. Setelah mengumumkan bahwa ia tidak akan mendatangi kontrak baru di PSG pada musim panas, sebuah tindakan yang membuatnya dikucilkan oleh manajer Luis Enrique. Laporan itu menunjukkan bahwa Mbappe sebenarnya bisa diyakinkan untuk memperpanjang kontraknya di Paris, bahkan mungkin untuk jangka waktu yang lama. Bahkan jika hal itu benar-benar terjadi, kemungkinan spekulasi
sangat kecil seputar masa depannya akan mereda. Real Madrid tetap tertarik meskipun mereka tampaknya ingin Mbappe melakukan langkah pertama. Dan Thomas Tuchel sepertinya juga ingin memboyongnya ke Bayern Munich. Liverpool juga ikut bersaing jika Salah benar-benar hijrah ke Saudi Pro League. Terlepas dari siapa yang cukup beruntung untuk merekrut talenta generasi ini, sulit membayangkan sebuah dunia di mana dia tidak akan berpindah dengan harga lebih dari 100 juta euro lagi sebelum dia gantung sepatu.